budaya. Halo para pecinta sejarah dan mitos. Hari ini kita ada di objek pariwisata Kayangan Api yang ada di Bojonegoro. Kabarnya di sini masih menyimpan sejuta misteri akan kisah sejarah seorang tokoh yaitu Empu Supo. Bagaimanakah kisahnya? Tetap saksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya lor, hari ini kita akan mengeksplor, yaitu mungkin bagi masyarakat Bojonegoro sudah tidak asing lagi, yaitu tempat destinasi wisata. Dan juga destinasi wisata ini banyak sekali mengandung sejarah-sejarah di masa lampau. Kita datang di malam hari agar kita itu bisa melihat langsung. Sebab kalau kita datang di tempat lokasi Kayangan Api, kalau di siang hari tentunya apinya itu tidak begitu kelihatan ya lor. Kalau kita datang di malam hari, apinya itu sangat kelihatan. Dan beberapa cerita yang terkandung dalam Kayangan Api ini yaitu tentang sejarah, yaitu Prabu Jayanegara, Prabu Majapahit, yaitu mengungsi di lokasi sini. Dan di lokasi sini, yaitu lokasi tempat Kayangan Api ataupun api kayangan, juga terjadinya ataupun terbentuknya sebuah keris yang sangat terkenal, yaitu keris Lok Telu. Seperti biasa, dulur-dulur saya ajak untuk melihat api kayangan ataupun Kayangan Api. Sebab Kayangan Api ini terkenal di seluruh dunia. Kayangan Api di Bojonegoro sini tentunya terbesar di Asia Tenggara. Dan Kayangan Api ini berada di desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur tentunya ya lor. Yuk, seperti biasa, jenengan saya ajak untuk menuju ke Kayangan Api itu. Monggo lor. Ya lor, yang sudah tadi saya ucapkan, yang sudah tadi saya ceritakan, yaitu kita datang tepat di malam hari. Tepatnya juga masih berada di bulan Suro. Banyak sekali ternyata pengunjung itu yang datang jauh dari luar Kabupaten Bojonegoro. Tentunya pengunjung-pengunjung itu datang di lokasi Kayangan Api ini punya tradisi ritual, yaitu kepercayaan dari masing-masing yang sekarang melakukan ritual itu. Seperti apa ritual itu? Kita akan melihat secara langsung para pengunjung yang sedang melakukan ritual. Monggo lor. Kayangan Api atau nama sebutan lain api abadi adalah salah satu tempat destinasi wisata kebanggaan masyarakat Bojonegoro. Ya lor, persis di belakang saya ini adalah bentuk Kayangan Api kalau kita datang di malam hari. Begitu kelihatan sekali. Kalau kita datang di siang hari kurang begitu kelihatan. Tadi kita juga mendapatkan beberapa pesan
dari juru kunci di kayangan api ini untuk melakukan ritual, yaitu memutari api atau kayangan api ini. Monggo Lur, untuk menghormati tradisi-tradisi budaya leluhur kita, kita juga sangat menghormati. Selain tempat yang menyimpan sejarah penting di masa Kerajaan Majapahit, kayangan api juga menyimpan cerita tentang terbentuknya sebuah pusaka, yaitu keris Luk Telublong yang dibuat oleh empu yang terkenal di zamannya, yaitu Empu Supo. Kayangan api juga pernah menjadi penyalaan obor ketika diadakan Pekan Olahraga Nasional atau PON di Jawa Timur, dengan menyalakan obor dengan cara estafet dimulai dari Kabupaten Bojonegoro tentunya, hingga sampai ke Surabaya, yaitu ibu kota Jawa Timur. Selain itu, kayangan api tercatat kobarannya apinya terbesar se-Asia Tenggara. Maka berbangga hatilah masyarakat Bojonegoro, sebab kayangan api juga terkenal di manca negara. Semoga kita, khususnya masyarakat Bojonegoro, selalu senantiasa bisa menjaga kelestarian alam di sekitarnya, agar kelak anak cucu kita bisa menyaksikan keajaiban alam ini, agar kayangan api sesuai namanya, yaitu api abadi. Ya, selain api kayangan ataupun kayangan api, juga ada lagi, yaitu sejarah tentang air berkutuk, yang konon katanya itu adalah tempat setelah ditepanya keris di belakang saya ini, terus keris itu akhirnya dicelupkan di air berkutuk sana ya Lur, yaitu sebelah barat dari kayangan api itu. Dan seperti biasa, dulur-dulur, saya ajak untuk melihat air berkutuk itu. Ya Lor, tempat saya berdiri ini adalah tempat air berkutuk itu ya Lor. Kalau kita melihat sekilas, air ini seakan-akan mendidih, padahal air ini sangat dingin. Sebab apa?
Kalau kita melihat legenda di masa lampau, air berkutuk ini terjadinya kebocoran gas. Kebocoran gas di dalam perut bumi hingga terjadi seperti keluar gas. Tetapi konon katanya dulunya air berkutuk ini tempat penyepuan keris jangkung telu itu ya loh. Disinilah penyepuan itu tempatnya. Bau di area sekitar sini sangat menyengat. Seakan-akan bau ini bagaikan bau belerang. Airnya juga sangat berbau belerang. Air berkutuk ini diyakini beberapa warga dari sekitaran sini, konon katanya bisa mengobati beberapa penyakit. Konon katanya itu biasanya yang punya sakit pegal-pegal, linu, ataupun gatal-gatal, mungkin bisa dioleskan tubuh dari sang yang sakit itu, konon katanya bisa sembuh. Dan kita juga akan menceritakan lagi tentang mitos di sekitaran tempat ini, yaitu tempat mungkin sudah tidak asing lagi buat masyarakat Bojonegoro, yaitu tentang kisah ataupun cerita pohon cinta. Tetapi dari nama pohon cinta ini, beberapa mitos yang kami dapati, pohon cinta ini justru bertolak belakang dari namanya ini. Konon katanya siapapun anak muda yang berpacaran di sini, konon katanya itu mudah putus. Mungkin itu ya loh informasi yang kami dapat dari beberapa warga di sekitar sini. Dan juga saya mendapatkan beberapa anak muda yang meyakini bahwa cerita ini benar adanya, sebab anak muda ini termasuk mengalami kisah-kisah ini. Seperti biasa lor, jenengan saya ajak untuk melihat pohon cinta itu. Monggo lor, ikuti kami. Ya lor, saya sekarang berada di pohon cinta. Pohon ini beda jenis sebenarnya lor ya. Tetapi kalau kita lihat, pohon ini bersatu, menjadi satu. Dari kepercayaan warga sekitar sini yang tadi menceritakan kepada kami bahwa siapapun anak muda yang suka ataupun yang berpacaran suka di tempat ini, konon katanya itu mudah putus, apalagi lewat di tengah-tengah di antara pohon kedua ini ya loh. Allahu alam, terserah jenengan bagaimana mensikapi. Semua itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Lur, di lokasi tempat kayangan api ataupun juga disebut api abadi, kita juga merasakan dan melihat secara langsung semakin malam banyak sekali pengunjung yang datang dari luar Kabupaten Bojonegoro hadir di tempat salah satu destinasi wisata kebanggaan orang Bojonegoro. Tadi kita juga sempat berbincang-bincang kepada pengunjung yang datang di tempat sini. Tadi pengunjung yang datang di tempat ini mengaku bahwa beliau berasal dari Sidoarjo, ada yang datang dari Surabaya, dan ada juga yang datang sangat jauh sekali, yaitu dari luar Pulau Jawa, yaitu dari Kalimantan. Entah apa tujuan mereka datang ke sini, Allahu alam ya Lur. Mereka punya maksud sendiri-sendiri. Sebelum kami berpamit ataupun undur diri, mungkin jika ada ucap kata kami atau cerita kami yang kurang berkenan atau yang kurang pas bagi penonton Sang Pejalan Sunyi, kami memohon maaf seribu maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.